Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membantahkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara sekalian, pada dasarnya yang ditaburkan adalah benih kerajaan atau benih yang baik atau benih gandum. Artinya kebun itu adalah kebun gandum, kebun kerajaan.
kebun kebaikan. Tadi tanyakan, lalu kok ada ilalang? Dikatakan itulah tanaman si iblis. Saudara sekalian, kalau kita pikir-pikir, betul juga ya. Suami istri itu kalau bertengkar loh ya, sini tidak ada yang bertengkar. Kalau di rumah mungkin, sini tidak ada. Kalau bertengkar itu bertolak dari hal yang baik, yang dipikirkan masing-masing, yang diutarakan dan masing-masing tidak menerima. Itulah ya. Pada mulanya harga dasarnya itu kebaikan. Misalnya ini, ayo Pak, kita pergi sembayangan lingkungan. Sang suami menjawab, berangkatlah dulu. Saya capek kamu nunduk nek mati ning neraka. Ya gak ayu. Ikhlas ora? Lho piye to? Lah wong dijawab ya gak ayu kok malah diseneni meneh. Ikhlas ora? Ya sak ikhlas-ikhlasi kaya. Nek ra ikhlas rasa mangkat, blangko mlebu neraka. Tak pikir memang betul. Di seluruh dunia itu perempuan itu malaikat semua, ya toh? Ora tahu salah deh, bener terus. Maka bapak-bapak itu sekarang mulai pada kurus semua. Karena apa? Remuk karo bojone dhewe. Apa yang menyebabkan perselisihan adalah dikatakan itulah tanaman iblis. Ya ibu-ibu tak aturi pirsa, tidak usah mengatakan. Engko nek bojomu rewel jak sembayang lingkungan ra gelem ndak usah dibilang. Kowe iki lak iblis to. Jangan. Nek mbok lokke ngono diwangsuli. Lho iblis ya kancane setan. Ngono to. Sampeyan bingung. Iblis kok kancane setan? Berarti ngelokke aku setan. Engko dadak diomongke. Jadi bagaimanakah kerajaan Allah yang diwartakan, yang ditanam, yang ditaburkan sebagai ladang Tuhan itu panen dengan apa yang ditanam oleh Tuhan. Jangan sebaliknya. Ladang pari bareng arti panen apa? Ladang pari ngono bareng arti panen kok dadi ladang teki. Ngono ya ta. Ora sida panen pari itu. Panenane teki wae. Inilah apakah kita ini juga ladang Tuhan ini besok akan menghasilkan ladang Tuhan juga, menghasilkan benih-benih sabda Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah yang berkenan pada Tuhan. Maka sudah selayaknya, Ibu Bapak Saudara sekalian, begini maksud saya. Besok Bapak Ibu kalau ora sangteni besok, Bapak Ibu tulisan wasiat saiki kabeh. Nulis, sok nek aku mati gawanono senenganku, ngono ya. 1. Nah. Bapak-bapak sing seneng rondo gaple, gawanono gaple. Nah. Gawanono remi. Gawanono kertu ceki. Nah. Ngono. Jadi pas sok nek nggawa. Sing sregep maca kitab suci, aku gawanono kitab suci. Terus sregep rosario, aku gawanono rosario. Aja sing waras, sing urip reka-reka gawani ben gagah. Mati digawani kitab suci karo rosario, isi dicekeli lilin karo rek. Teken kacamata. Gawani masker barang.
Padahal urip ora tau buka kitab suci. Masalah loh itu. Tak kadari tenan. Neng kuburan dhewe bingung. Wis digawani rek go karek ngerek ngurupke terus kon maca kitab suci ora mesake neng kuburan. Bayangno, awakmu lho digawani kitab suci neng kuburan kon maca, peteng. Dikai lilin, saya sumpek, ora iso ambekan. Percaya ora? Ora percaya tak kon mbotekke dhewe lho. Aku wis tahu kira-kira. Munggahne swarga dicegat karo malaikat sing jaga gerbang. Menungso wis kok donya nggawa apa? Nggawa kitab gila Katolik. Isine apa? Mesti bingung ora tau maca masalahe. Bingung. Apa ya isine? Ora ndang dijawab sampean malaikat sing jaga gapura swarga lan njiko pentung sampean dipentung. Lekar. Wah, apa ora? Mulane Bapak Ibu tak aturi pirsa. Nek sampean peksane mati iki digawani kitab suci, nek ditakoni karo malaikat sing jaga, menungso kowe nggo apa? Alkitab isine apa? Pertama jelas kalimatnya, pada mulanya. Wis bener. Sampean wis bener, mun percaya tekan mah bukaan. Pada mulanya. Wis bener wi. Isine kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap budimu, akalmu, jiwa ragamu. Terus yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu. Pinter. Terus meneh jawabannya amin, mesti bener. Udah percaya mulai bukaan Alkitabmu bener rak ya. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 pada mulanya bener. Terus diwaca terus ganti retek engko lak ketemu ajaran kasihnya itu. Dan terakhir dalam Alkitab itu amin. Nek rung tau maca mesti ra ngerti. Monggo aku apale yo gur kuwi. Ya sekalian. Jadi apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai hasil dari perjalanan hidup? Kadang-kadang kita juga pusing ya. Mau berbuat yang baik, mau berbuat yang berkenan pada Tuhan, munculnya itu kadang-kadang gersulo. Tidak selalu kebaikan menerima kebaikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, siapakah yang memampukan kita untuk sampai kepada menghasilkan buah kerajaan Allah itu? Bacaan kedua adalah Roh Kudus yang membantu kita berdoa dengan keluh kesahnya. Perjuangan kita tidak sendiri, perjuangan kita senantiasa dalam tuntunan karya Roh Kudus supaya kita semua mampu untuk mencapai apa yang menjadi sabda dan kehendak Tuhan. Mampu untuk mengurangi. Kalau menghilangkan enggak bisa. Ilalang yang tumbuh ada di tengah-tengah kita. Karena apa? Dikatakan Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat bagi mereka yang berdosa. Kita mohon supaya oleh karena karunia Roh Kudus kita semakin dimampukan untuk mencapai sabda Tuhan, untuk menumbuh dan kembangkan sabda itu dalam kehidupan kita serta menghasilkan buah yang berkenan pada Tuhan. Terpujilah ia kini dan sepanjang masa. Aku percaya